Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di bulan Mei 2022. Reading ini bersifat general ya, seperti biasa. Dan energinya bisa bolak-balik, vice versa, tergantung dengan siapa kamu dealing. Apakah kamu dealing dengan situasi atau dengan seseorang, yaitu atasan kamu, pasangan kamu, ataupun partner bisnis kamu ya. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Oke, untuk Cancer, ya saya ambil dulu ya semua kartu untuk Cancer nih. Oke. Ada Eight of Wands, Justice, the Lovers, Two of Wands, Two of Pentacles, Five of Swords, Judgment, Five of Cups, Ace of Cups, Eight of Cups. Ya. Wow, ini agak gimana gitu. Ya, di awal bulan Mei saya lihat ini kondisi aktivitas kamu, kegiatan kamu ini rame ya, banyak gitu ya. Ada pertemuan, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi ada keterlibatan ini antara semacam interaksi yang dilakukan oleh Cancer dengan baik keluarga ataupun dengan partner kerja. Ada masalah keuangan nanti ya, masalah keuangan yang timbul di pertengahan bulan Mei. Mungkin sudah banyak melakukan pengeluaran di awal sehingga menimbulkan adanya konflik. Ada beberapa di antara kamu juga sepertinya akan berhadapan dengan seseorang yang memiliki vibrasi yang berbeda dengan kamu, yang bertentangan ya. Bakalan ada di sini perbedaan pendapat, konflik yang menuai kekecewaan dan ya ini sangat menyedihkan kalau saya lihat ya. Ya, sepertinya keputusan akhir yang akan kamu lakukan adalah tidak larut pada kondisi atau situasi yang mengecewakan kamu. Ya, baik yang mengecewakan kamu ini adalah tempat pekerjaan kamu ataupun orang-orang di sekitar kamu. Pada akhirnya kamu akan pergi meninggalkan itu, enggak mau larut di situasi ini. Kamu akan menghindar dari orang-orang yang tidak cocok sama kamu. Ya, ada beberapa di antara kamu bakalan dihadapkan pada dua kondisi situasi ya, seperti dilema atas keputusan atau tindakan yang kamu lakukan. Seperti awalnya nih pengen melakukan perjalanan, ketemuan dengan keluarga gitu ya, ada aktivitas yang ingin dilakukan gitu. Awalnya ragu-ragu antara akan tetap jalan atau nggak usah deh gitu, karena kepikiran masalah keuangan gitu. Nanti kalau misalnya saya jalan, malah uang saya makin parah nih gitu ya. Kondisi saya makin parah nih gitu. Nah, alhasil sepertinya kamu akan tetap jalan terus gitu hingga hasilnya menuai masalah. Oke, untuk the bottom of the deck kamu ada Eight of Pentacles dan juga ada the Empress. Iya, udah capek-capek bekerja keras, menabung ya kan, habis dalam seketika. Kalau untuk kebaikan itu nggak masalah sih gitu. Cuman yang saya lihat di sini seperti ada penyesalan gitu terhadap keputusan atau tindakan yang kamu lakukan. Ini berkaitan dengan pengeluaran. Ya. Ada beberapa di antara kamu yang melakukan penerbangan, perjalanan, otomatis melakukan banyak pengeluaran gitu ya. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu. Untuk Cancer, ada Six of Wands, ada The Tower,
Page of Pentacles, Four of Pentacles, Knight of Pentacles, Four of Swords, Seven of Swords, The Sun, Queen of Pentacles, dan juga The Wheel. Ya, kamu akan dealing dengan masalah mental ya. Kamu sepertinya kamu banyak memikirkan masalah yang terjadi antara kamu dengan pasangan, partner bisnis atasan kamu, dengan orang-orang di sekitar kamu ini yang terhubung dengan pekerjaan gitu ya. Kamu sepertinya ngerasa frustasi juga memikirkan keuangan. Aduh, mau cari uang ini harus kerja keras banting tulang, tapi untuk mengeluarkan itu sepertinya sekejap aja gitu ya. Iya. Ya tapi apapun usaha-usaha yang kamu lakukan ya udah kerja keras dapat uang gitu. Tapi kalau itu digunakan untuk orang-orang yang kamu cintai ya, atau membuat orang-orang di sekitar kamu itu bahagia untuk kebutuhan anak-anak kamu gitu ya, saya kira ini adalah perbuatan yang baik gitu. Ya. Cuman kalau ada pengeluaran-pengeluaran yang sepertinya nggak penting atau nggak seharusnya kamu lakukan tapi kamu lakukan, mungkin itu patut untuk disesali gitu ya. Tapi kalau pengeluaran yang kamu lakukan memang itu kebutuhan untuk kebaikan keluarga atau anak-anak kamu, menurut saya itu adalah perbuatan yang mulia. Ya. Kamu akan di akhir dari bulan Mei ini ya, kamu akan bangkit lagi ya dari merosotnya keuangan kamu, atau dari rasa frustasi yang kamu alami sebelumnya ya. Kamu akan berusaha untuk bangkit kembali di akhir bulan Mei. Ya, ada Queen of Pentacles di sini nih. Sosok energi Queen of Pentacles bisa jadi ini adalah atasan kamu atau orang terdekat kamu, Virgo, Capricorn, Taurus. Ini memberikan inspirasi penyejuk atau penyegar buat pikiran kamu ya. Ini membangkitkan semangat kamu kembali lagi bekerja ya. Memutar kembali lagi roda keberuntungan itu. Ya, jangan terus-terusan dipikirkan nih atau mengingat-ingat hal-hal yang membuat kamu kecewa ya dari orang-orang di sekitar kamu. Kan udah maaf-maafan di awal bulan Mei ya. Sebaiknya jangan ada lagi ini. Oke, ada the Strength, ada Bottom of the Deck kamu, dan juga ada the Hermit. Ya, evaluasi diri ya kan. Ya, udah maafan, udah merayakan perayaan Idul Fitri bersama. Anyway, selamat menunaikan Idul Fitri, Hari Raya buat teman-teman sekalian ya. Semoga kalian berbahagia. Oke, saya akan mengambil 3 spiritual guidance untuk Cancer di bulan Mei ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu udah menekuni satu bidang atau pekerjaan gitu ya. Kamu ngerasa frustasi di sana. Bisa jadi karena income atau pendapatan yang kamu dapat tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Belum bisa sepenuhnya mencukupi setiap kebutuhan kamu setiap bulannya. Tapi spiritual guidance kamu berkata di sini, dari kartunya saya lihat ya, kamu sudah berada di jalan yang benar. Tinggal kamu tekuni ini dengan hati yang bersih ya, tidak bersungut-sungut ya, tidak mengingat-ingat hal-hal yang membuat kamu merasa rugi atau dikecewakan. Ikhlaskan apa yang sudah terjadi ya, fokus terhadap pekerjaan yang kamu lakukan. Karena ada the Wheel di sini ya. Ya, saya ngelihat kamu pada akhirnya meninggalkan situasi atau lingkungan yang toksik ya, dan beralih ke tempat atau ke bidang yang
menurut kamu tidak akan mengganggu pikiran kamu, dan itu bagus. Justru itu yang akan menuntun kamu ke peruntungan. Oke, saya akan buka 3 spiritual guidance, dan seperti biasa ya, seperti sebelumnya, maksud saya mengambil ketiga kartu ini dari kartu tarot, dan pilihlah berdasarkan suara hati kamu satu kartu yang mewakili energi yang lebih dominan kamu tarik dari bacaan ini. Apakah baik atau kurang baik? Kalaupun kamu dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit ya, jika energi kamu lebih dominan bagus, ya, maka kamu akan mampu melewati kesulitan-kesulitan dengan baik di bulan Mei ini. Bila tidak ya sebaliknya ya, berkelanjutan. Oke, ada kartu A, 1, 2, 3 ya, dipilih berdasarkan suara hati kamu. Oke, kita mulai sekarang ya, kita cepat-cepat aja. Oke, ada 3 of Pentacles. Do what you love, recognition for the highest quality of work, especially creative endeavors, being paid well for your craft, working well with others, and excellent reputation. Ya, ini yes. Saya melihat ini bagus ya. Dan spiritual guidance kamu menyarankan kamu di sini untuk tetap kooperatif dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, miliki keyakinan, kepercayaan diri terhadap apa yang kamu lakukan. Jangan kamu ragukan ini bidang yang udah kamu tekuni gitu ya. Saya ngelihat perasaan-perasaan dilema di sini seperti yang saya katakan tadi ya. Itu muncul karena kamu ngerasa income yang kamu hasilkan di bidang ini enggak terlalu memuaskan kamu gitu. Itu yang membuat kamu antara kamu mau mundur, kamu mau cari yang lain lagi ya, mau menekuni bidang lain lagi atau enggak ya gitu ya. Nah, pikiran-pikiran seperti ini bisa mengacaukan konsentrasi atau komitmen kita di dalam bekerja ya. Kalau kita sudah fokus di satu bidang, kita akan mengerahkan tenaga di sana ya, sebaik mungkin, sekreatif mungkin. Oke, ini yes. Dan jadilah orang yang kreatif, fokus terhadap apa yang kamu kerjakan, dan ya, kooperatif ya dengan orang-orang di sekitar kamu. Oke, yang kedua ada 8 of Pentacles. Saya lihat ini juga posisinya adalah baik ya. Ini adalah kamu yang senantiasa mengasah kemampuan, keahlian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, mengembangkan talenta, skill yang kamu miliki sehingga kamu semakin mahir, semakin terbiasa, atau kamu bahkan bisa melakukan sesuatu hal yang tadinya belum kamu bisa, sekarang bisa gitu ya. Semakin banyak bidang-bidang yang kamu kuasai, ini akan membantu kamu semakin percaya diri di dalam mengekspresikan kemampuan kamu ya. Saya ngelihat ini bagus, positif ya. Oke, yang ketiga ada 4 of swords, insight that come from meditation. The need to rest or take a vacation. Allow yourself more time before making a decision. Mental exhaustion. Get more sleep. Saya ngelihat ini lebih ke no ya, kurang baik. Kamu yang mengambil kartu ini adalah kamu yang lebih fokus memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengecewakan kamu, hal-hal yang kurang sempurna sedikit, langsung kepikiran terus ke situ gitu ya kan. Mudah capek gitu ya berhadapan dengan orang yang berbeda ya, padahal kita hidup ini berbeda-beda gitu ya, akan selalu ada perbedaan. Nah, justru di sana kita harus bisa berdiri teguh pada pendirian kita, di mana kita nggak harus memaksakan orang lain sama dengan kita, tetapi kita menghargai pribadi satu sama lain gitu. Ya, ada beberapa di antara kamu juga dealing dengan masalah kesehatan di pertengahan bulan karena kamu banyak kegiatan dari awal bulan ya, jadi terasanya itu di pertengahan sehingga butuh yang namanya meditasi ataupun istirahat ya. Mungkin kamu perlu juga ini melakukan yoga untuk menenangkan pikiran ya, supaya enggak capek gitu. Kadang kita kalau
nggak terlalu banyak bekerja pun, tapi kalau kita mikirin orang-orang yang ngecewain kita, asik mikirin itu aja capek loh gitu ya. Yang ada kan rugi sendiri gitu. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoreksi. Apapun yang kamu lakukan untuk sekarang ini ya, sepertinya bagi kamu yang udah bekerja di suatu bidang, ya kamu ngerasa dilema, kurang yakin akan hal itu, spiritual guidance kamu mengingatkan di sini bahwa sebenarnya kamu sudah berada pada jalan yang benar, posisi yang benar gitu. Kamu sudah mengambil tindakan yang benar gitu. Cuman kamu belum yakin terhadap diri kamu sendiri, ya belum fokus terhadap bidang yang kamu kerjakan. Ya, ini mungkin adalah waktunya bagi kamu untuk mereparasi atau memperbaiki mental, kepercayaan diri, atau keberanian, atau kemampuan untuk healing dengan cepat. Ya, itu yang perlu kamu kelola di bulan ini sepertinya untuk Cancer ya. Oke, tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.